Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat malam hari ini kita akan mulai ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Saat malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita mau siapkan setiap kerinduan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan setiap pelawatan-Mu, setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menyertai setiap kami, Engkau telah memberkati setiap kami. Saat kesempatan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau. Kami mau Tuhan menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan di dalam Engkau. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan saat malam hari ini. Engkau menyertai setiap kami, Engkau akan menyertai setiap keluarga kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir di setiap kami. Biarlah Roh Kudus Engkau yang bekerja setiap atas kami. Lawatan-Mu Tuhan, pimpinanmu yang kami perlukan saat malam hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau manis dan lembut. Engkau pribadi ya Tuhan, mengerti setiap hati kami ya Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Lebih
atas keluarga kami Tuhan. Lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bersyukur Engkau bekerja Tuhan setiap atas kami. Bekerjalah Tuhan, penuhi kami. Roh Kudus hadir, Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus pimpin setiap kami. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa. Haleluya. Yesus, kami perlu Engkau. Engkau yang menjamah setiap kami. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu. Haleluya Yesus, bekerjalah setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Nyatakan Roh Kudus-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, penuhi setiap kami, lawat setiap kami. Engkau yang berkuasa, kami bersyukur. Kami menyembah Engkau Tuhan saat malam hari ini. Kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan yang kudus. Kami mau menaikkan setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Engkau yang bekerja setiap atas kami Tuhan. Biarlah kemenangan itu Tuhan terjadi setiap kami. Kemenangan terjadi atas keluarga kami Tuhan. Ku menyembah Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau menghampiri setiap tahta kasih-Mu Tuhan saat malam hari ini. Kami mau datang, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kemenangan Tuhan terjadi Tuhan atas setiap kami. Kami boleh merasakan kuasa-Mu yang dari Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kemenangan itu Tuhan terjadi atas keluarga kami. Kami boleh merasakan Tuhan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Yesus.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan selamat kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap sabda firman-Mu Tuhan. Saat malam hari ini bukakan setiap hati kami, pikiran kami untuk kami boleh Tuhan mendengarkan setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biar menjadi kekuatan bagi kami, biar menjadi pelita bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap firman-Mu yang boleh kami dengar nanti Tuhan, boleh Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, salam, selamat sore, selamat berjumpa. Hari yang ke-6 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memasuki hari ke-6 dari penantian Pentakosta.
Ya, saya akan melanjutkan, dan ini seri terakhir dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, yaitu berbalik dari jalan-jalan yang jahat atau bertobat. Kita akan membaca ayat ini. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan berbalik dari jalan-jalan yang jahat? Istilah ini sebenarnya sama dengan kata bertobat atau pertobatan atau mengubah pikiran. Maka pertobatan adalah salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai 20 dinyatakan oleh penulis Kisah Para Rasul, karena itu sadarlah saudara-saudaraku dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, dan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, pemulihan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ada syaratnya adalah berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata bertobat itu berasal dari kata Yunani, yaitu metanoeo, yang artinya berjalan ke utara kemudian balik ke selatan, atau berjalan ke selatan kemudian balik ke utara. Nah, kata pertobatan ini juga memiliki istilah berubah, ya, berubah, atau pikirannya berubah, hatinya ini berubah. Atau saya memberikan contoh yang real yang kita pahami kehidupan sehari-hari. Kalau kita ini melihat ulat, ya, kemudian sudah waktunya berubah menjadi kepompong, dan kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ini yang disebut metamorfosis. Maka metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Maka pertobatan itu juga perubahan sikap hati, perubahan pikiran, perubahan tingkah laku, perubahan kehendak, perubahan intelektual kita, sehingga kita ini diperbaharui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga yang mengatakan pertobatan ini adalah ciptaan baru. Jadi kita ini merupakan ciptaan baru, yang lama sudah hilang dan yang baru datang. Nah, pertobatan yang sejati adalah tindakan secara sadar dilakukan oleh seseorang dengan pertolongan Tuhan. Kita ini bertobat, kita ini berubah pikiran, berubah hati, perubahan kehendak, itu karena ditolong oleh Roh Kudus. Berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru karena pertolongan Roh Kudus. Maka pertobatan yang sejati adalah pertobatan cara pikir kita, cara merasakan kita, cara kehendak kita ini bukan cara yang lama, tapi cara yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu menyangkut 3 aspek. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ya, ada aspek emosional,
ya, aspek emosional, kemudian aspek kehendak, dan aspek intelektual. Ya. Saya senang dengan konsep orang Jawa. Jadi orang Jawa kebatinan atau orang Jawa lama itu mempunyai konsep ngolah batin, gitu ya, dengan mengenal sembah rasa, karsa, dan cipta, gitu ya. Ada juga yang menambahi karyo, gitu. Jadi rasa, karsa, cipta, karyo. Tetapi di dalam pertobatan yang sejati, di dalam firman Allah itu ada 3 aspek, yaitu emosional, yaitu rasa, kehendak, itu adalah karsa, dan yang ketiga adalah intelektual, yaitu cipta. Nah, yang pertama, aspek emosional, aspek rasa, ini berkaitan dengan hati, ya, berkaitan dengan emosi, ya. Maka ada dendam, sakit hati, benci, hati jahat, tidak punya perasaan, dan lain-lain. Nah, ini adalah berbicara tentang apa? Tentang emosi, tentang rasa, ya, tentang rasa. Nah, aspek emosional ini atau feeling, ya, yaitu timbulnya penyesalan dan duka cita yang dirasakan di dalam hati atas dosa-dosa kita ini. Jadi kita ini menyesal ketika kita ini berbuat dosa. Kita ini menyesal jika kita ini tidak beribadah. Kita ini menyesal ketika kita ini menerima akibat dosa. Maka pertobatan itu biasanya disertai dengan penyesalan. Itu adalah rasa. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah kehendak, karsa. Nah, karsa ini atau kehendak ini berkaitan dengan keinginan daging, keinginan atau perbuatan-perbuatan daging. Nah, di dalam Galatia, Paulus mengatakan perbuatan daging itu adalah apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini harusnya Pak dihilangkan, kita ganti, gitu ya. Kalau Paulus itu adalah perbuatan-perbuatan daging, orang yang bertobat, orang yang meninggalkannya, diganti dengan apa? Dengan buah-buah roh. Itu kasih, damai, sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, dan seterusnya. Karena apa, Saudara? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya ini bertentangan. Maka orang yang bertobat adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi orang yang belum bertobat adalah kehidupannya dipenuhi dengan keinginan daging. Dan keduanya ini tidak boleh bersama-sama, tidak bisa bersama-sama, saling bertentangan. Kalau kita hidup di dalam roh, maka otomatis kita ini tidak hidup di dalam daging. Tetapi kalau kita ini hidup di dalam daging, maka di dalam hidup kita tidak ada kehidupan keinginan roh. Oleh sebab itu, Saudara, kita harus memberi hati kepada Roh Kudus. Orang yang sedemikian adalah orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Pemulihan oleh Roh Kudus ketika kita ini memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpinnya. Kemudian aspek yang ketiga, intelektual. Kalau orang Jawa, cipto, ya, karya. Kaitannya dengan intelektualitas kita. Ini menjadi pusat kehidupan manusia, yaitu pikiran. Manusia berbuat sesuatu biasanya dirancang oleh pikiran. Seseorang mau berbuat jahat pun juga dirancang oleh pikiran. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di dunia ini sudah dikendalikan oleh pikiran. Maka pikiran ini mampu, ya, mengendalikan
ya, bisa menciptakan, bisa mengendalikan, bisa berbuat ini dan berbuat itu karena ada pikiran. Cipta ini adalah pikiran kita, intelektual kita. Maka pikiran kita ini harus berisi dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang ngeres, tapi hal-hal yang positif. Kalau kita ini mau dilawat oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan. Nah, aspek intelektual ini, pikiran ini, knowledge ini, yaitu memahami dan mengenal akan kebenaran Allah. Jadi ketika kita ini pengen mengenal kebenaran Allah, kita pengen memahami firman Allah, pengetahuan Allah. Nah, pikiran kita ini sudah bertobat. Kemudian juga memikirkan kekudusan, memikirkan keagungan Allah, memikirkan hal-hal yang positif. Ya. Nah, dengan aspek intelektual ini kita dapat mengakui segala dosa dan segala kesalahan kita. Paulus mengatakan orang yang sudah bertobat kaitannya dengan pikiran apa? Saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu adalah pikiran yang positif, positive thinking. Di dalam pikiran kita ada hal yang positif karena kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, langkah-langkah apa untuk mengalami pertobatan yang sejati? Karena ada juga pertobatan yang palsu. Pertobatan yang palsu itu adalah pertobatan apa namanya? Tomat, gitu ya. Orang mengatakan pertobatan tomat, orang Kristen tomat. Hari Minggu bertobat, hari Senin sampai Sabtu umat. Nah, langkah-langkahnya apa, Bapak Saudara? Yang pertama adalah perubahan pada pikiran. Jadi kalau kita mengalami pertobatan, pikiran kita ini harus kita ubah. Ya, dari pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, kemudian kita rubah, kita memikirkan yang baik. Kalau ada pikiran yang menyangkal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kalau pikiran kita ini negatif, maka kita rubah, kita memikirkan hal-hal yang positif. Kalau kita ini memikirkan hanya kepentingan diri sendiri, kita rubah, kita akan memikirkan yang lain. Kalau pikiran kita ini berpusat pada diri sendiri, kita rubah, sekarang kita memikirkan Tuhan. Ada perubahan. Kemudian yang kedua, adanya penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa-dosa kita. Jadi orang yang bertobat itu meninggalkan dosa, ya, kemudian kita ini tidak melakukan lagi. Tadi saya katakan ada pertobatan tomat, gitu ya. Tomat itu ya hari Minggu bertobat, gitu ya, hari Senin sampai Sabtu umat, ya. Yang jahatnya umat, pikirannya kotor umat, gitu ya. Yang jahat-jahat itu dilakukan kembali, gitu ya. Kalau hari Minggu saleh, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada komitmen untuk tidak melakukan dosa lagi, ya. Itu adalah ada penyesalan. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, adanya pengakuan dosa dengan rendah hati dan tulus, dan adanya keputusan tegas untuk meninggalkannya. Jadi ada komitmen untuk meninggalkan dosa, dan kita ini melakukan, ada pengakuan dosa dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh ada penyesalan. Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah orang yang rendah hati. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia berbuat dosa, datanglah Nabi Nathan untuk menegurnya. Tapi Daud dengan rendah hati mengakui segala dosa-dosanya, dan pengakuan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan pengakuan ini yang dilakukan oleh Daud, maka firman Tuhan mengatakan Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, membenci dosa. Kalau kita ini sudah bertobat, kita ini membenci
dosa. Banyak orang Kristen yang ketagihan karena dosa-dosanya. Karena dosa itu ya enak dilakukan, secara daging enak dilakukan, manis, atau mungkin seksi gitu ya. Mungkin kita ini puas kalau melakukan dosa. Dosa itu menyenangkan, dosa itu membuat kita ini puas gitu ya. Banyak orang yang tidak mau meninggalkan dosa-dosa itu. Tetapi kalau kita ini cinta dosa, melakukan dosa, otomatis kita benci Allah. Tetapi kalau kita ini benci dosa, maka Allah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada nyanyian kita benci dosa. Bukan benci orang, tapi benci dosa. Dosanya kita benci. Nah, kemudian yang kelima, selanjutnya yang kelima, datang kepada Allah yang adalah Allah Bapa yang penuh dengan rahmat di dalam Yesus Kristus. Artinya ketika kita ini bertobat, kita menerima pengampunan dalam iman bahwa Yesus dapat mengampuni segala dosa kita. Maka ketika kita ini berdoa kepadanya, Tuhan menerima pengakuan kita. Maka kitab Yohanes mengatakan ketika kita ini mengaku dosa, Dia yang adil itu akan memberikan pengampunan. Maka kita tidak malu mengaku di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Dan kitab Yesaya mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan dapat menjadikan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, Tuhan dapat mengubah menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau diperbaharui dan diperbaiki oleh Roh Kudus, kita datang kepada Allah Bapa, minta rahmat-Nya melalui Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus memperbarui kita dan dosa-dosa kita dibebaskan. Kemudian yang keenam, akibat pertobatan tersebut ada sukacita yang penuh. Maka orang yang bertobat di dalam Kristus akan mendapatkan sukacita, akan mendapatkan kebebasan, akan mendapatkan kemerdekaan. Maka Paulus mengatakan di dalam Kristus ada pembenaran, dalam Kristus ada pembebasan, dalam Kristus ada kebenaran, dalam Kristus ada kemerdekaan, dalam Kristus ada kebebasan, dalam Kristus ada sukacita. Itu di dalam Kristus. Maka kita bertobat, maka kita akan mengalami sukacita. Kita mendapatkan kebenaran, dan saat itulah Roh Kudus memulihkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hasil dari pemulihan oleh Roh Kudus antara lain, kalau kita melihat hasil dari pemulihan Roh Kudus, ketika kita ini menyebut nama Tuhan, kemudian kita ini merendahkan diri, kemudian berdoa dengan setia. Yang keempat adalah mencari wajah Tuhan. Dan yang hari ini kita bicarakan adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka kita akan mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Hubungan kita dengan diri sendiri juga akan dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama juga akan dipulihkan. Dan hubungan kita dengan alam ini juga dipulihkan. Berkat pemulihan oleh Roh Kudus, semua dipulihkan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan yang sama, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan alam, ini dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang yang sudah dipulihkan. Berkatnya apa? Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, Allah akan mengalihkan murkanya dari kita. Tuhan tidak akan memurkai orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, mendengar seruan doa kita. Ketika kita dipulihkan oleh Roh Kudus, ketika kita ini berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita.
Kemudian yang ketiga, Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Tuhan mencurahkan belas kasihannya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita sesuai dengan kehendaknya. Dan yang keempat, Allah mengampuni umatnya. Dosanya diampuni, kesalahannya diampuni, kita dibersihkan. Maka Yesus itu mati di atas kayu salib, darahnya itu mengampuni, membersihkan segala dosa kita. Kemudian yang kelima, hidup kita ini dipulihkan. Tadi saya katakan bahwa orang yang dipulihkan oleh Roh Kudus, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan sesama dipulihkan, hubungan dengan dirinya sendiri dipulihkan, dan hubungan dengan alam semesta ini juga dipulihkan. Yang keenam, orang yang dipulihkan adalah orang yang akan menerima berkat Tuhan. Allah mencurahkan hujan. Ini berbicara tentang berkat finansial. Tuhan akan memberkati kita secara materi. Tuhan juga akan memberkati kita secara finansial. Kita tidak akan kekurangan. Alkitab mengatakan begitu. Kalau kita ini menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, maka aku takkan kekurangan. Dan yang terakhir, Roh Kudus menyertai kita. Jadi orang yang dipulihkan oleh Roh Kudus, kita mendapatkan berkat 7 macam, Allah akan mengalihkan mukanya dari kita. Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Tuhan memulihkan hidup kita. Allah mencurahkan hujannya, hujan-hujan berkat. Dan yang terakhir, Roh Kudus menyertai kita. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara karena melakukan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan saat malam hari ini kami boleh ibadah Tuhan. Pencurahan Roh Kudus saat malam hari ini Engkau telah menyertai setiap kami. Engkau telah menjaga setiap kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan saat malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan mendapatkan berkat yang melimpah atas setiap kami, atas keluarga kami Tuhan untuk hari ini atas doa pencurahan Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah kita malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.